Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi couple ya, tapi ada bonus reading tentang apa yang akan mendatangi kamu di 2024. Bisa apa yang mendatangi kamu dengan anugerah, bisa tentang pelajaran kehidupan, or unfinished business yang harus dipecahkan di 2024. Oke, nanti kita lihat energinya. Tapi nanti ini readingnya saya gabung dengan couple ya. Untuk reading couple 2023 Desember. Oke, kita mulai dari Librans. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Librans yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel, general reading vice versa, tidak resonate untuk semua Librans. Couple, kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading, nomor kontak personal reading ada di kolom description. Kita mulai, clarify energi Librans 2024. Clarify Metallic Angels, apa yang mendatangi Librans energi tahun 2024. Clarify please, clarify please, clarify. Thank you Metallic Angels, energi Librans Sun, Moon, Rising, and Venus, apa yang mendatangi Librans di 2024, energi dominan ya 2024. Clarify please. Librans Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you. Okay, Librans. Leadership. Okay, so ini kepemimpinan. 2024 mungkin momen dimana kamu harus memimpin diri kamu, atau kamu diberi kesempatan di tempat kamu bekerja atau dimanapun kamu berada untuk memimpin tim atau memimpin banyak orang ya. Leadership ini tentang kepemimpinan. Mungkin 2024 ada energi, bisa itu jadi anugerah ya. Kalau kita terpilih menjadi seorang pemimpin, artinya kita dapat anugerah, dipercayakan punya energi terkuat untuk bisa mengontrol, mengendalikan situasi di sekitar kita, energi alfa, di mana dominasi energi kita, dan akhirnya semesta memberi anugerah untuk kita memegang tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Bisa juga mungkin 2023 kamu berjuang dan ternyata perjuangan kamu alam semesta melihatnya, dan 2024 kamu seperti sangat powerful untuk bisa kontrol apapun yang kamu inginkan dan memimpin dirimu sendiri. Leadership ini juga bisa tentang alpha dalam diri kita. So mungkin 2024 energi kamu sangat besar untuk memimpin dirimu, untuk mengendalikan semuanya, karena begitu banyak pengalaman, pelajaran hidup sebelumnya. Kamu belajar untuk menjadi dirimu yang terbaik, dan akhirnya kamu bisa jadi kuat dan bisa lebih memimpin diri kamu. Kamu nggak gambling, kamu nggak bisa lagi bingung-bingung begitu dengan apa yang kamu ingin jalani. Kamu sangat fokus, kamu sudah mengerti, memahami, dan mengenal diri kamu, baik sisi baik maupun sisi buruknya. Oke, cukup bagus ya. Mudah-mudahan ini jadi pemimpin ya, misal pemimpin di tempat bekerja, pemimpin di circle sosialnya, itu jauh lebih berimpactful untuk banyak orang ya. Jadi alam semesta seperti melihat kamu punya cahaya jauh lebih powerful dan dipercaya untuk memimpin dimanapun kamu berada. Di sini ada gratitude, so tentang bersyukur.
Kalau ada energi bersyukur biasanya banyak ujian ya. Jangan pikir kalau kita ada energi bersyukur semuanya akan fine-fine aja, semuanya akan lancar-lancar jaya gitu. No. Biasanya kalau kita ada energi bersyukur atau gratitude di sini, kita disuruh memahami hal-hal kecil, kita disuruh memahami hal-hal yang sulit kita perdamaikan dengan diri kita. Kita akan diberi momen di mana banyak sekali perbedaan, pertentangan, perdebatan dari banyak orang. Dan situasi itu kita harus mampu untuk menerima itu. Ditambah di sini ada leadership. So, kalau kamu jadi pemimpin, kamu akan mendengar banyak orang dengan perbedaan pendapat dan berusaha untuk memenangkan sisi terbaik yang baik untuk sesama, begitu. Dan rasa syukur ini adalah upaya untuk meringankan beban dalam perjalanan kita. Saya percaya ketika kita bersyukur, jalan kita akan lebih ringan, begitu. Dan kita akan lebih bisa kita jalani walaupun itu berat. Okay, so persiapkanlah dirimu untuk melihat situasi di luar kendali atau controllers. Disitulah biasanya momen kita belajar bersyukur. Ya, the universe itu selalu situasinya berbalik ya, kayak misalnya kalau kita dikasih anugerah, biasanya banyak masalah begitu. Bisa anugerah kalau misalnya kita punya merasa tidak percaya diri, biasanya kita dikasih anugerah untuk memimpin begitu, supaya kita belajar mengasah kemampuan kita yang memang ada power itu ditaruh dalam diri kita. Okay? So bersyukur. Ingat selalu ketika ada momen bad moment ya, atau kamu lagi down banget di sisi terendah, di sisi tersulit, ingat selalu untuk bersyukur. Momen bersyukur itu kita berbahagia, kita bisa menerima hal terberat sekalipun dan berdamai dengan situasi itu. Menerima ya, intinya sih menerima itu dengan hati kita gitu, bahwa oh ya kita terima ini gitu, walaupun itu menyakitkan begitu. Itu momen juga, itu momen bersyukur. Okay? Selanjutnya mungkin banyak sekali hambatan, masalah, konflik, jealous dari banyak orang gitu. Dan di situ kamu dituntut untuk mulai melihat anugerah yang kamu sudah terima dan harus kamu beri ucapan syukur. Dan di sini ada prosperity. So di sini tentang bagaimana Sang Pencipta memberikan kembali rasa percaya kita ya pada diri kita dan semua yang kita terima. Okay? Prosperity itu kayak harta sejati, kekayaan sejati, kelimpahan, pemenuhan yang kita miliki dan kita terima. Okay, so I think banyak anugerah ya dengan jalannya Librans ya. But ini tidak resonate untuk semua. Mudah-mudahan ini resonate untuk semua. Bottom of the deck, di sini ada Goddess. Goddess ini tentang cinta kasih sayang, kebaikan, ya, love, compassion, kindness, ketulusan, memaafkan. Ya, ini Goddess sisi feminine. So bagaimana kita menggunakan sisi feminine untuk melihat badai gelombang yang ada dalam perjalanan di 2024. Okay? Ini mungkin tentang cinta kasih, memaafkan ya. Kalau ada badai yang besar, banyak orang menyakiti kamu, mengkhianati kamu. Menyakiti hati ya. Jealous. Jealous people itu lebih parah dari, menurut saya lebih parah dari devil ya, karena oh my god, itu sangat mengerikan ya untuk jealous people. Mudah-mudahan kalau resonate bisa berubah. So di sini menuntut untuk bisa mengasihi, mencintai orang-orang yang baik sama kamu maupun yang tidak memperlakukan kamu dengan baik. Okay? Karena menurut saya cinta, kebaikan, kasih sayang itu ajaib banget gitu. Bisa diletakkan di sisi yang buruk, bisa diletakkan di sisi yang baik begitu. Cinta untuk semua, kasih sayang untuk semua. So seperti kamu memimpin kehidupan dengan semua yang ada, dengan cinta kasih sayang itu dibutuhkan banget. Mudah untuk memaafkan, mudah untuk
memberi kasih sayang gitu, meskipun orang-orang yang ada di sekitar kamu atau siapapun menyakiti kamu atau uh, melakukan kamu tidak dengan adil. Di sini ada landscape ya, landscape place. So ini ada dunia yang besar, so ada gratitude. So this is your bottom of the deck, like bagaimana kamu melihat dunia ini secara menyeluruh begitu, dengan pandangan yang berbeda dari orang lain. Apalagi di sini ada leadership. So pemimpin itu kan bisa melihat yang tidak dilihat oleh banyak orang. Itu sisi dari jiwa pemimpin ya. Kalau pemimpinnya sama, memikirkan hal yang sama seperti banyak orang, itu sama aja, nggak usah jadi pemimpin. Tapi pemimpin itu selalu 1000 langkah lebih cepat daripada yang lain, begitu makanya dipilih jadi pemimpin. Oke? So energi terpilih pemimpin di energi spiritual kamu. Di sini ada landscape, so kamu benar-benar harus bisa melihat itu beda dari yang lain, jauh ke depan gitu. Misalnya orang bikin master plan untuk hidup dia 5 tahun ke depan, visi misinya apa, ngapain aja. Nah itu kamu tuh harus lebih lagi gitu, nggak 5 tahun, mungkin 10 tahun, 20 tahun gitu. Kamu harus punya rencana yang matang untuk ke depan, dan itu jauh lebih jauh langkahnya daripada yang pada umumnya ya. It's just like unique, this is like special energy untuk kamu ya, karena deck pertama kamu leadership. So seperti ada sisi dimana the universe tahu kapasitas kamu untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih impactful pada semesta ya, alam semesta termasuk semua isinya. So harus bisa jauh ke depan untuk melihat. This is about love. Back again with the goodness and love. So cinta jadi harta kekayaan sejati kamu. Okay. Bagaimana cinta itu kayaknya kadang-kadang kalau kita memahami itu mending gak usah punya cinta, daripada nanti impact dari itu semua adalah rasa ketidaknyamanan kita karena kita harus mengorbankan banyak hal dengan ketulusan di sana. So this is about love. Okay. Kalau kamu mungkin di masa depan di 2024 ada banyak orang-orang yang akan support kamu, yang mencintai kamu, mereka akan tetap tulus mencintai kamu lagi dan lagi. Kalau di masa sekarang 2023 kamu ngerasa bahwa nobody support me gitu, kayak kamu kalau bisa ngomong sama saya, kamu bakalan ngomong, oke, Nona, nggak ada yang support aku gitu. Semua orang memandang saya kecil, nggak berguna, nggak berdaya begitu, nothing lah gitu. But 2024 banyak cinta kasih sayang yang mengalir deras dalam perjalananmu. Orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai dengan kata cinta, love ya, LOVE. So mungkin dengan cinta yang tulus, dengan bentuk-bentuknya ya, seperti support kamu, ngasih motivasi kamu, mendukung kamu, setia bersama dengan kamu ya, itu bentuk-bentuk cinta. So itu pun akan menjadi harta kekayaan kamu, karena orang-orang yang tulus ngasih support ke kamu, hadir dalam hidup kamu, itu akan tetap berjalan dengan kamu, dan itu jadi harta kamu yang sejati. Okay, so di sini ada games. Nah, berarti banyak tekanan karena di sini ada leadership. So mungkin hidup begitu frustasi atau terlalu tantangan begitu besar, badai begitu kuat ya, menghantam perjalanan kamu. Games di sini seperti, anggap saja hidup ini permainan. Ada waktu kita, coba siapa yang sering main games bisa komen di bawah di kolom komentar. Hidup ini kayak games. Nah, kadang kita bermain games, kadang kita mulai dari awal, masuk ke level berikutnya, semakin naik levelnya, semakin tinggi challenge-nya. Okay, that is about games. Tapi games adalah games, ya. Jadi jangan dibawa serius. Kalau ada orang yang menjatuhkan kamu, membuat kamu merasa kecil, melihat kamu nothing, it is just only games. Ya, terserahlah gitu. Anggap aja itu seperti nggak usah dibawa serius, ya.
Karena Librans ini dia punya kelemahan, kupingnya tipis. Orang ngomong apa didengar, dipikirin, dihayati, diresapi. Akhirnya chaos, minim motivasi. Nah, ini kamu diingatin. Apalagi ada leadership, landscape, ya bahkan ada prosperity, ada love di sini. Anggap aja semuanya itu hanya permainan, jangan dibawa serius. Ya, kalau main games itu kan nggak selalu menang, pasti ada yang kalah, game over, begitu kan. Nah, sama juga begitu. Jadi mungkin orang yang jealous sama kamu, nggak support kamu, ngecilin kamu, mungkin dia lagi game over gitu loh. Kamu lagi naik ke games berikutnya gitu, jadi ya udahlah, relaxin aja gitu. So far ini seperti ada badai yang besar datang dalam hidup kamu, karena ada power yang sangat besar juga, karena ada universe kalau nurunin power, anugerah yang besar, itu gelombangnya juga besar. Jadi belajarlah dari orang-orang yang suka surfing. Ya, dia berselancar di atas gelombang. Nah, ini mungkin tema atau topik untuk Librans 2024. Kamu harus belajar untuk bisa berselancar di atas badai dan gelombang. Dan jadi pemimpin. Sepanjang kamu melihat itu tidak terlalu serius, kamu jadi pemenangnya. Oke? Okay? Oke. Okay. Jangan lupa like, comment, share, subscribe ya. Untuk nutup 2023. Mudah-mudahan bisa nambah subscriber. Tapi saya juga nggak ngejar-ngejar banget sih. Terserah mau subscribe atau enggak. Oke? Okay? So ini 2024. Kita masuk di couple Desember 2023. Oke, okay, baby? Jangan terlalu serius. Ya, hidup ini kalau kita terlalu serius kita bisa serangan jantung ya. Oke? Okay? Serius itu sama diri sendiri. Kalau sama di luar diri kita, jangan diseriusin. Seriuslah dengan tujuanmu, seriuslah dengan mimpimu, seriuslah dengan harapanmu. Nah, itu yang akan bangkitin motivasi, kekuatan kita. Yang dari luar, gak usah dipikirin. Oke? Okay? Clarify, Metallic Angels, and Librans Couple 2023 Desember. Librans Couple 2023 Desember. Clarify, Metallic Angels, clarify. Librans Couple energy 2023 Desember. Clarify, please, clarify. Thank you, Metallic Angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. Four of Swords, Seven of Swords, the Moon energy. Banyak yang kamu abaikan di sini. Banyak people jealous with you. Seven of Swords, banyak orang berusaha memanipulasi kamu, menjatuhkan kamu, oke? Okay? Mau di karir, mau di apapun ya, di rumah tangga, dimanapun, banyak orang yang jealous dengan kamu. They thinking of you too much. So kamu abaikan di sini. Even kamu kadang sakit hati ya. The Moon energy like kamu pendam begitu. Oke. Okay. And beberapa juga isu tripartite. Oke, okay, di jalan kamu ada isu tripartite. Mungkin isu tripartite ini hubungan yang mungkin juga kamu tripartite atau kamu dealing dengan pasanganmu yang ada tripartitnya. Ya, ini karena bisa vice versa. Kemudian The Moon juga bisa tentang intuisi kamu yang sering memberi kamu signal tentang ada yang tidak beres, ada yang manipulasi kamu atau kamu tertipu. Tapi kamu pura-pura tidak tahu, diam aja gitu, pura-pura nggak peduli. Oke. Librans, kalau kayak gini gimana? Yang jangan percaya siapapun. Jangan pernah coba percaya dengan siapapun. So broken heart, Pisces energy, Aries energy. Kamu ngerasa pasangan kamu tidak mencintai kamu karena dia menciptakan situasi tripartite. Dia menyesal di sini. Dia menyesal.
But you know, energy Aries, energy the Emperor. You know, the Emperor energy is about taking control everything. Everything is on your on your hand, your control. So so powerful, dimana kamu berusaha untuk kendalikan rasa sakitmu, mungkin berusaha untuk menikmati hidup, berusaha untuk menikmati perjalananmu begitu, meskipun kamu sakit hati, dikecewakan, di sini tertipu. Mungkin juga bisa broken promise atau pasanganmu yang mengambil tripartite, dia poligami or poliandri di sini, dan dia menyesal sudah melakukan tindakan itu. So di sini kamu berusaha untuk kendalikan rasa sakitmu untuk nggak dirasa-rasain sih. Kamu mungkin ngerasa bahwa oke, itu dia yang melakukan kesalahan, aku harus terus menjalani hidup dan menikmati hidupku dan tidak mau merasakan sakit begitu. So saya melihat di sini seperti kamu tahu semua yang dilakukan pasanganmu dalam kegelapan atau di belakang kamu, memanipulasi kamu, hidden agenda, but kamu berusaha untuk kendalikan perasaan kamu, pikiran kamu agar nggak terlalu meresapi, nggak terlalu mikirin apapun yang dilakukan oleh pasanganmu. Ini bagus, yes. Makanya tadi ada energi leadership. Menurut saya itu seperti pukulan keras begitu untuk bangkit gitu dari sisi Librans. And then ya, ketika kamu mencoba untuk bangkit di 2024 cukup kuat energi leadership. Tadi kita reading sebelumnya, kamu bisa review kembali videonya. So energi Aries di sini seperti kamu bermetamorfosa dari kepompong jadi kupu-kupu. So kamu akhirnya bisa mengontrol ya. Kamu nggak harus terlalu merasa sedih dengan apa yang dilakukan orang lain sama kamu. Nggak usah merasakan terlalu sakit apa yang dilakukan orang sama kamu, termasuk pasanganmu. Kamu hanya fokus sama diri kamu dan memimpin diri kamu untuk jauh lebih bahagia. Gak terpengaruh oleh situasi di luar diri kamu. Oke, ini bagus ya, ini sangat positif Librans. It's a good decision. Oke. Cups. Di sini ada energi Page of Pentacles. So Knight of Cups, energi dari King of Cups. So feel ya, merasa. Dia sangat amat merasa menyesal dengan tindakan dia. Kalau dia ngasih kamu harapan palsu atau dia cheating, dia punya tripartite, dia sangat menyesal dan merasa menyesal. Desember ini dia sangat menyesal. Dan perasaan kamu tentang kamu merasa sakit, merasa terluka, merasa tidak dicintai di sini perlahan-lahan mulai surut. Ya, perlahan-lahan mulai bangkit. Kamu mulai optimis dengan hidup kamu, mulai menata kembali hidup kamu. Kamu mulai menyadari bahwa kamu harus bahagia meskipun orang yang kamu cintai tidak membuat kamu merasa bahagia. Okay, this is good, yes, positive way. Good vibes. I love Librans. And okay, 8 of Cups, it's a good news. Ada yang menyesal juga sudah blocking kamu, mengkhianati kamu, dia memblokir kamu, dia pikir dia bisa kontrol kamu, dia pikir kamu mau begging. See, 12 Cups, dia menyesal dengan semua keputusan dia. Hidup dia seperti badai di sini. Dia merasa berkabut, dia merasa bingung, perasaan dia terbawa arus penyesalan yang dia punya, rasa bersalah. So energi dari 8 of Cups di sini, kamu perlahan-lahan mulai move on, mulai melepaskan rasa sakitmu, nggak mau lagi menguras perasaanmu, merasakan sakitnya dihianati, udah nggak mau lagi. Dan Ace of Swords, this is about new beginning dengan cara yang benar. So kamu tahu bagaimana cara yang benar untuk membawa kamu pada kebahagiaan. Dan ini lahir dari pikiranmu sendiri. Jadi kamu udah tahu tuh bedanya antara orang ini baik atau enggak sama kamu. Kamu udah tahu bagaimana cara treatment diri kamu saat kamu sakit, kamu sedih, kamu broken heart, begitu. Dan Ace of Swords ini juga bisa prinsip kebenaran, begitu. So kamu tahu kebenaran di sini bahwa kamu layak untuk bahagia. Dia kalau tidak mau sama kamu udah nggak usah dipaksain. Ini juga menegakkan prinsip bahwa kamu bisa bahagia tanpa siapapun yang harus berjuang untuk membuat kamu merasa bahagia. The power of broken heart, you know, kamu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Okay.
So Six of Pentacles di sini seperti Six of Pentacles, seorang yang berusaha untuk stability secara finansial. This is good. Kamu fokus dengan materi di sini. And Six of Pentacles juga tentang mengimani apa yang terjadi di masa lalu adalah bagian dari penaburan. So semuanya akan terbayarkan tepat pada waktunya, di waktu yang tepat ya, dengan orang yang tepat. So, kamu ngerasa pasangan kamu yang melakukan kesalahan, cheating dengan kamu, memanipulasi kamu, hidden agenda. But di sini saya melihat kamu ngerasa yang sudah terjadi, sudahlah terjadi. Dan Six of Pentacles juga bisa tentang momen dimana kamu percaya bahwa karma akan berjalan di waktunya, akan berproses di sana. Oke? So, Nine of Pentacles, dia single, dia sendiri, padahal dia sudah blokir kamu, dia meninggalkan kamu, cheating dengan kamu, memberimu harapan palsu. So, dia perlahan-lahan untuk stabil dan menjalani masa singlenya, berdamai dengan keadaan bahwa hubungan dia dengan kamu sudah sulit untuk dibenahi, untuk kembali bersama, untuk diperjuangkan lagi. Six of Pentacles juga, dia melihat kamu sebagai single yang sangat happy, gak ada rasa kehilangan dia melihat kamu sangat bahagia. Seven of Cups, di sini ada peluang baru, pilihan baru, harapan baru, yes. Ada optimis dari kamu yang cukup kuat, dan kamu mulai lebih selektif dengan siapa, bersama dengan siapa, circle yang mana, kamu sangat selektif. Sepertinya kamu banyak belajar dari masa kamu tertipu, masa kamu terluka, masa kepahitanmu, sehingga ada lahir pikiran dengan kecerdasan untuk lebih selektif memilih dengan siapa kamu harus terkoneksi. So ini bagus karena kamu belajar dari kesalahan. Seven of Pentacles di sini tentang penaburan. Banyak hal yang sudah kamu tabur, teruslah menabur, karena ketika waktu menuai, apa yang ditabur itu akan terasa manis ya. So, jangan menyesal tentang apa yang pernah kamu tabur. Walaupun sulit kamu terima, but kamu jauh tambah dewasa, kamu bertumbuh. Di masa kamu terluka, kamu tetap bertumbuh di sini. Jadi seorang yang lebih mature, lebih dewasa. Di sini beberapa juga mungkin ada anak, atau mungkin fokus dengan prosperity, terutama tentang materi di sini. Kamu berusaha, tapi ini kamu jauh-jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Kamu jauh-jauh lebih punya family material, punya kasih sayang, kebaikan, cinta yang melimpah dalam diri kamu untuk diri kamu, dan itu bisa kamu sharing di kehidupan kamu dengan orang-orang di circle kamu. Two of Pentacles, the star energy. So, setelah ada badai, ada pelangi. The star energy, ada harapan baru, di mana ada seseorang yang datang. Tiba-tiba ada universe mempertemukan kamu dengan seseorang yang begitu mencintai kamu. So, 2024 bisa tentang banyak Librans menemukan pasangan baru atau cinta baru setelah lama masa penantian. I think like this is correlation with first reading. Tadi kamu bisa ulang lagi videonya di awal tentang apa yang mendatangi kamu di 2024. Sepertinya apa yang kamu tabur di 2023 akan kamu tuai di 2024, terutama tentang pasangan hidup yang baru, cinta baru, orang-orang yang datang dan mencintai kamu dan memberikan segala-galanya untuk kamu yang kamu harapkan, yang sudah kamu tabur. Okay, so sepertinya ada pelangi, ada mentari yang bersinar dengan cerah setelah badai yang sangat besar di 2023. So keep moving Librans, keep moving. Kita akan lihat cross watchers kamu ya. Keep on moving. Clarify Metallic Angels cross watchers dari Librans. Ini bisa juga tentang cinta baru kamu ya, karena saya ngeliat di sini kayaknya ada cinta baru, ada potensi, ada cinta baru karena prosperity dan love di reading kamu tentang 2024. Itu tentang banyaknya orang yang datang dan ngasih kasih sayang, cinta sama kamu. Oke? Clarify cross watchers Librans. Cross watchers Librans Desember 2023. Clarify, please. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Okay.
Three of Wands, Five of Wands, Three of Pentacles. So ada cinta baru yang datang tiba-tiba, shocking moment. Bisa itu jadi anugerah, the universe mempertemukan kamu. Tadi di sini ada the tower moment. So I think like seseorang yang pernah meninggalkan kamu, mencampakkan kamu, dia seperti merasa hidupnya dalam badai, dalam penyesalan, hidupnya tanpa tujuan di sini. But dia masih menggenggam harapan dia dengan kamu. Ada seseorang yang begitu menyesali apa yang sudah dia lakukan, bahkan kehilangan kamu. Five of Wands di sini tentang banyaknya kompetisi, so ledakan di sini. Oke, so hidup kamu gak sepi, 2024 sangat ramai. Mungkin datang silih berganti orang-orang yang berusaha untuk serius dengan kamu. Three of Pentacles, tripartite. So, bisa juga ada orang baru yang datang dalam hidup kamu dan kamu udah gak ada komunikasi dengan seseorang yang sudah meninggalkan kamu. Three energi kamu, bisa twin flame kamu meninggalkan kamu, dan shocking moment di sini kamu bertemu dengan seseorang yang baru tapi dia belum memulai komunikasi dengan kamu, yang dia lihat kamu sudah move on, kamu sudah nggak peduli lagi sama dia. Beberapa koneksi dengan twin flame, three. Dan energi dari Page of Wands, I guess, energi dari Knight of Swords, energi dari Ten of Swords. So dia tahu tindakan dia mengkhianati kamu, dia tahu tindakan dia mengecewakan kamu. Overthinking di sini. Dia menyadari semua tindakan dia yang tidak adil dengan kamu sehingga kamu mengakhiri hubungan. Bagaimana bad action effort yang dia lakukan dengan kamu. See, Librans energy ada di energi dia. So beberapa mungkin dealing dengan sesama Librans, atau memang dia merasa bahwa kamu mengakhiri hubungan karena kamu merasa perlu adil sama diri kamu sendiri. So, dia menyadari setiap momen apa yang dia lakukan dengan kamu dan menyesalinya. Oke, jadi kalau apapun kesalahan dia dengan kamu, yang menyakiti kamu, mengkhianati kamu, dia sadar itu adalah tindakan yang akan dia sesali dari hari ini, bahkan untuk seterusnya. Dia menyesal, dia sangat kehilangan kamu. So, the tower moment di sini, the universe membalikan situasi 180 derajat. The tower moment, boom, situation, ledakan di sini, perubahan terjadi, karma mulai bergerak di sini. So Queen of Cups di sini dia baru merasa bahwa dia salah, dia merasa dia sudah menyakiti kamu, mengkhianati kamu, perasaan bersalah itu terus menerus mengikuti dia. Ace of Wands, ya, I guess this is about Ace of Wands. Ace of Wands di sini dia melihat kamu sangat bergairah, sangat bersemangat, memotivasi diri kamu, kamu bahagia tanpa dia, dan kamu, menurut dia, kamu sudah memulai fase yang baru dalam hidup kamu dan kamu sudah stabil tanpa dia. Oke, so dia menyesal dan dia baru menyadari bahwa dia mencintai kamu setelah dia kehilangan kamu. Eight of Cups di sini, the tower moment. So dia tahu dia sudah meninggalkan perasaan dia untuk kamu. The universe seperti membuat kamu menuai apa yang sudah kamu tabur di sini tentang si Six of Pentacles ada di energi kamu. Si penaburan penuaian karma. Mudah-mudahan ini karma baik. Six of Pentacles biasanya karma baik. Kalau ada yang hutang sama kamu, biasanya ini pada bayar tuh hutang. Pinjam dulu 100. Nah, ini sepertinya cukup bagus ya di energi kamu. Semesta seperti membayar semua perjuangan kamu. Apa yang kamu tabur, kamu tuai sepertinya di 2024. The Fool's energy. Dia merasa bodoh meninggalkan kamu. Menyesal ya, kenapa dia harus meninggalkan kamu. Kenapa dia memperlakukan kamu tidak dengan baik. Kenapa dia menyakiti hati kamu. Kenapa dia meninggalkan kamu. Kenapa dia mengkhianati kamu. See? Dia ngerasa kamu adalah hal terbaik yang pernah dia miliki dan dia sesali dengan tindakan dia sampai dia membuat kamu meninggalkan dia atau kalian berpisah. The Fool's energy, seorang yang memulai awal baru
berusaha, nekat untuk mencoba awal baru karena tidak ada lagi motivasi hidup, berusaha untuk bangkit begitu. Okay, so Queen of Pentacles di sini mungkin dia tidak bicara dengan kamu. Seorang yang pernah punya komitmen dengan kamu, mungkin kalian akhirnya punya legalitas divorce. Mungkin di sini isu harta gono gini dan menurut saya kamu akan mendapatkan keadilan. Queen of Pentacles juga bisa tentang seseorang yang sangat-sangat menyesal kehilangan komitmennya, karena Queen of Pentacles juga bisa tentang komitmen. Seorang yang sangat menyesal kehilangan komitmennya, dia masih menggenggam memori dia dengan kamu di sini, mungkin beberapa dealing dengan Virgos. King of Pentacles, I like your energy. Kamu ada di atas ya, jadi kayak orang surfing itu dia ada di atas gelombang laut ya. Kak, coba nonton deh orang surfing, biasanya orang surfing itu dia akan surfing di atas gelombang. Kalaupun di bawah gelombang dia tetap bisa berdiri tegak begitu. Jadi kamu sangat fleksibel di situasi terburuk sekalipun kamu bisa tetap happy menjalani hidup kamu. Dan King of Pentacles, Six of Pentacles ini seperti kelimpahan materi, karir kamu cukup bagus. King of Pentacles juga seseorang yang ada di sisi tertinggi di manajemen ya, seorang yang ada di jabatan atau posisi tertinggi di manajemen, terutama secara materi, punya power secara materi. Kamu juga seorang yang sangat stabil, yang sangat komitmen di sini, sehingga apapun yang kamu tabur ini kamu tuai, penuaian yang cukup besar. Beberapa mungkin dapat jabatan atau naik jabatan, naik derajat untuk materi ya, kesuksesan finansial. So Seven of Wands di sini dia menolak untuk kembali dengan kamu, dia batasi perasaan dia, mulai dia pendam semua sendiri karena dia tahu kamu sudah move on, dia tahu kamu sudah bahagia, dia tidak mau kembali sama kamu karena dia merasa ya, Queen of Cups, dia merasa dia tidak mampu membahagiakan kamu. Tapi dia ingin sekali, sebenarnya dia ingin sekali mencintai kamu lagi, tapi dia merasa dia gagal untuk membuat kamu merasa bahagia. Terutama dengan Cancer di sini, Six of Pentacles ya. So dia ngerasa kamu berubah begitu. Kalau dia kembali ke kamu, pastinya kamu akan rejection dia. Dan dia merasa bahwa dia tidak bisa membahagiakan kamu. So dia berusaha untuk move on dari kamu. Six kembali, 666 333. So this is about twin flame connection, atau seseorang yang sudah lama bersama dengan kamu. Okay? Dia melihat kamu sangat bahagia. Dia melihat kamu mungkin manifest destiny di sini. Kamu sudah berubah. Kamu bukan Librans yang dulu lagi. Okay? Dan dia masih terjebak di pertengkaran terakhir kalian. Tapi yang dia lihat di Desember, kamu udah sangat bahagia. Dan di momen itulah dia merasa dia gagal untuk buat kamu merasa bahagia dan gak mampu untuk bahagiain kamu. Di sisi lain mungkin ada cinta baru, dan cinta baru ini mencintai kamu dan memperlakukan kamu sama seperti dulu kamu memperlakukan orang-orang yang menyakiti kamu. Jadi dulu kamu mungkin mencintai orang itu, berusaha memperjuangkan kebahagiaan, tapi orang-orang itu tidak melihat kamu sebagai anugerah. Nah, ada cinta baru yang melihat kamu sebagai anugerah. Saya melihat mungkin banyak Librans yang mungkin akan menemukan jodoh, destiny, pasangan hidup di sini. Karena yang dilihat oleh pasangan kamu ya, mantannya di sini, orang yang meninggalkan kamu, mencampakkan kamu, dia melihat kamu sangat fokus, dia melihat kamu sudah berubah, dia melihat kamu bahagia, dia lihat kamu sudah move on, dan dia melihat kamu sudah kehilangan perasaan kamu untuk dia, dan dia lihat kamu manifest untuk merayakan keberuntungan kamu yang berbeda saat bersama dengan dia di sini. Dan dia melihat kamu, mungkin banyak orang yang akan ngomongin kamu, mencerca kamu, jealous dengan kamu, karena jealous ya. So this is about Ten of Pentacles. Kalau ada pasangan atau mantan di masa lalu yang mencampakkan kamu, dia ngelihat kamu sangat bahagia dengan seseorang yang mampu membahagiakan kamu. Ten of Pentacles ini perfect happiness. Ini kebahagiaan yang lahir dari hati dengan materi, dengan kestabilan hubungan, mungkin komitmen pernikahan. Okay, so ya,
Ini yang dia lihat, dan kamu bisa memimpin hidup kamu untuk bangkit kembali. Oke? Sudah lihat kamu udah ada pengganti dia. Dan 2024 dia sangat tenggelam dengan rasa menyesal dia, yang dia pendam sendiri, yang gak mampu dia ceritain ke siapa-siapa. Oke? Kita clarify 2024 Januari ya, atau energi masa depan Librans. Energi ya. Clarify please. Energi di masa depan, energi Libran, Sun, Moon, Rising, and Venus. Librans couple, thank you. See, kembali 6. Oh my god, Librans. Ini kalau kamu yang punya utang, orang-orang yang ngutangin kamu ini datang bayar loh. Atau orang-orang yang ngutangin kamu, dia kena karma. Kalau materi ya, kalau kita ngomongin masalah materi, 666. Ini masa lalu, kamu udah nabur. Biasanya 6 ini materi ya. Atau misalnya gini, kamu mungkin selama sebelum-sebelumnya kamu tuh ditipu. Sering ditipu, kehilangan uang gitu. Dan 2024 itu kayak kelimpahan gitu, kayak apa yang kamu tertipu itu kayak kembali, semesta ngembaliin ke kamu. Dan itu dilipat gandain. Jadi kayak misalnya kamu kerja, kayak pekerjaan kamu tuh lancar gitu, dan itu bagus untuk penambahan materi atau pengembangan bisnis. Kalaupun karir ini kayak kamu tuh naiknya, misalnya kalau orang naik pangkatnya itu, jabatannya itu 1 kali lompatan gitu, kamu lompatannya tinggi banget gitu, kamu langsung ada di leadership gitu. See, ini punya power dengan materi. I think like untuk Librans 2024 it's about money. Jadi kalau ada yang bisnis, ini pengembangan bisnis. I love 6 of Pentacles, oh my god. Ini kayak kalau karma ini, the universe ngasih balik gitu, apa yang ditabur itu dituai gitu loh. And ya, Page of Wands, ini ada semangat yang baru. Dan ya, kamu sangat optimis. Meskipun ini kadang kamu merasa takut on off begitu passion kamu. Kadang kamu yakin sama diri kamu, kadang kamu gak yakin sama diri kamu. But seperti semesta mendukung kamu begitu. And 8 of Wands, where is 8 of Wands? See, shocking moment, the Tower moment. See, ini kamu kaget gitu kok, semua cinta, kasih sayang, kelimpahan materi itu ngalir gitu 2024. Because we talk about future, ya bentar lagi udah 2024. The Sun energy, Leo energy bersinar terang, pelangi. Oke, so the Emperor energy cukup kuat energi kamu ya. The Emperor energy, Aries di sini. See, leadership, memimpin. Oke, memimpin mungkin perusahaan, mungkin tempat circle kamu punya energi alpha yang cukup kuat. Dan kamu lebih percaya diri dari sebelumnya. This is good news, I guess yes. The Tower moment, the universe membalikannya. Jadi kalau kamu selama ini ada yang menghina kamu, julitin kamu, oh my god, itu kadang-kadang saya juga nggak habis pikir ya. Orang-orang julid itu orang-orang yang lebih ngeri daripada hantu ya. The Tower moment, the universe membalikan semua situasi. Ya. Seperti the universe membalikan semua situasi. Tadinya mungkin kamu dikecilkan, dianggap nothing. But tidak untuk 2024. The Star energy, oh my god, Librans. Harapanmu semuanya terbayar di 2024. So, apapun harapan yang kamu ingin raih di 2024 itu, yang kamu perjuangkan dari 2023 ke belakang, itu seperti dikabulkan, dipenuhi, kelimpahan, fulfillment, ya, pemenuhan itu terjadi. Atau bisa dibilang dengan Aquarius energy. Oh my god, this is good news. I love you, Librans. Kita clarify energy crosswatchers Librans. Energi action effort 2020. Sorry, action effort di masa depan. Librans crosswatchers, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Thank you. This is Hangman. So Hangman tentang penderitaan, situasi stuck, nggak bisa ngapa-ngapain.
Hangman ini biasanya gini energinya ya. Ini saya kasih tahu ya. Contoh, kalau kamu beli mangga, ya kamu lihat mangganya tuh bagus-bagus. Terus kamu percaya tuh sama penjualnya. Minta tolong dong dibungkus karena kamu percaya. Kamu nggak periksa. Ditimbang mangganya, dibungkus. Ternyata mangganya itu hanya terlihatnya aja bagus. Ternyata di dalamnya busuk semua. Nah, hangman itu kayak gitu. Jadi rasa sakitnya tuh pelan-pelan tapi pasti jalan gitu. Dan itu stuck. Jadi bisa juga long distance ya. Bisa juga memang stuck. Seorang yang mungkin ini dalam penyesalan dan hidupnya stuck, gak ada perubahan, gak ada progres, stuck di situ aja dengan rasa menyesal dia. Dia tahu bagaimana caranya untuk bangkit, tapi dia tidak bisa melakukannya karena tidak mau, karena terlalu menyesal. Oke, ada seorang yang begitu menyesal kehilangan kamu. Ten of Wands di sini ngerasa sulit sekali untuk kembali meraih kebahagiaan dengan kamu karena merasa kamu akan reject dia. Seorang yang ngerasa sangat sulit untuk meyakinkan kamu. Ingin sekali bicara, speak up di sini. Oke, so siapapun yang mencampakkan kamu di kehidupan kamu sepertinya sedang menuai karma, karena kalau kita ngomongin karma itu ada dua sisi yang terima, sisi baik dan sisi buruk. Tergantung siapa yang nabur baik, siapa yang nabur buruk, itu diterima dua sisi ya, nggak bisa satu sisi. Proses karma itu berjalan di dua sisi. Bottom of the deck, Eight of Pentacles. Dia terus nginget kamu, dia ngebandingin hidup kamu dengan orang lain gitu. Saat dia dengan orang lain, sama kamu juga dia bandingin. Dan dia ngerasa kayak nggak akan berhasil gitu dia untuk meraih kebahagiaan dia karena dia sudah kehilangan kamu. Page of Pentacles, dia masih menggenggam rasa dia untuk kamu dan dia pendam itu dalam diri dia sendiri, belum kemana-mana. King of Swords, dia nggak bisa move on, mikirin kamu lagi dan lagi. Dan dia tahu kebenaran bahwa kamu udah punya pilihan lain. Situasi sangat membingungkan dia dan dia stuck di situasi membingungkan itu. Di satu sisi dia ingin kembali, di sisi lain dia tahu kamu udah punya pengganti dia, kamu udah bahagia, kamu udah gak butuh dia gagal ngebahagiain kamu. Oke, Libran, saya think this is good news. So kita akan lihat energi dari Angel Love. Bentar ya, posisinya di bawah nih Angel Love-nya. Clarify, udah berapa menit? Oke, 47 menit guys. Angel Love clarify for Librans couple Desember 2023. Clarify please, clarify. Thank you. Oke, let go of control issue. Nggak ada yang bisa kamu kendaliin, lepasin aja. Allow the situation to unfold naturally. Oke, lepasin aja. Lepasin aja. Nggak usah merasa perlu membahagiakan orang lain. Itulah jadi pemimpin kan begitu ya, leadership. Tidak semua orang bisa kita bahagiakan, tidak semua orang bisa kita puaskan. Bottom of the deck for giving and learning, belajar untuk memaafkan, belajar melepaskan maaf dan belajar dari kesalahan. Jangan ulangi kesalahan yang sama. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Mungkin ini momen juga di tengah kelimpahan kasih, cinta, kasih sayang ya. Belajar untuk memaafkan orang-orang yang menyakiti kamu. Mana lagi ya decknya? Bentar, saya udah lama nggak reading jadi lupa pakai deck yang mana. Bentar ya, ini dijitak nih sama yang nonton kehabisan kuota. Di mana decknya? Pakai ini aja deh. Pakai ini aja. AKA lupa taruh di mana ya. Bentar. Udah lama nggak reading. Clarify my darling angels. Energi Librans couple. Energi Desember 2023. Clarify please, clarify. Libran, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you. Oke, my darling Librans. Archangel Raphael. So ini cinta kasih sayang. Archangel Raphael dipercaya semesta untuk menebarkan cinta kasih sayang, memaafkan,
Oke, ketulusan. I invite Archangel Raphael to bring healing and knowledge into my life. Pengetahuan terutama tentang kasih sayang, cinta, memaafkan. Terutama mencintai diri kita, memaafkan diri kita, memulihkan diri kita, memulihkan situasi yang chaos, you know. So, di jalan kamu ada Archangel Raphael. Mungkin temanya tentang cinta, 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 love, 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 love. And sacral chakra. Nah, ini sacral chakra ini chakra seks ya. Jadi ini hubungan dua orang yang saling mencintai. I feel comfortable in my own body and I'm sensitive to others people to feelings. Okay. So dia sensitif dengan dirinya dan sensitif juga dengan perasaan orang lain. Chakra kedua. Okay. So, kamu lebih bisa merasakan cinta dari orang lain dan merasakan cinta dalam dirimu. Perfecto. Oke, satu lagi ya. Satu lagi. Ini udah berapa menit? Kayaknya udah lebih. Decknya agak beda ya dari biasanya karena ini berantakan. Saya belum beresin. Udah lama gak reading. Oke, clarify my darling angels energy Librans couple energy Desember 2023. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. Express rebirth, lahir baru. Okay, lahir baru di sini. Jadi Librans yang lebih strong dengan leadership. Bottom of the deck, request control. So jangan lagi melekat dengan masa lalu yang sudah pergi. Lepaskan aja, ikhlaskan saja. Oke, ini bisa vice versa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.